Perkenalkan, aku Garniasi, tapi bisa dipanggil Nia aja sebenarnya, jadi biar lebih pendek. Dan kali ini, seperti yang tadi udah diperkenalkan, aku akan coba bawa materi tentang branding, yang konteksnya itu bisa untuk pribadi, maupun kalau teman-teman punya bisnis, atau kalau teman-teman kerja sebagai brand manager di sebuah perusahaan. Mungkin ada yang mahasiswa juga, itu juga sebenarnya relevan ya. Karena kita topiknya adalah nanti untuk membangun branding diri, tapi penting sebenarnya untuk tahu konsumen kita itu sebenarnya mereka memerhatikan atau sangat peka dengan cue behavioral apa. Regardless kalian lagi misalkan mengembangkan your personal branding karena mungkin mau lebih eksis, atau perhaps your business yang sekarang jadi karena pandemi misalkan agak turun jadi agak krisis, atau misalkan memang kebetulan bisnisnya lagi naik, tapi the first rule is to know sebenarnya konsumen itu apa sih yang bikin mereka tick. Nah, tapi nanti bedanya cara kita membaca konsumen sedikit beda dengan kalau tim marketing baca konsumen. Karena kalau marketing itu pada saat dia mendengarkan konsumen, maka itu menjadi data untuk nanti dia melakukan activations atau kegiatan komunikasi. But in branding, kita itu butuh tahu konsumen lebih ke arah it's a good to know information. Karena yang membuat kita khas bukan didorong oleh apa yang dimauin oleh konsumen. Yang bikin kita khas itu adalah diri kita sendiri. Jadi nanti bedanya marketing itu dengerin suara konsumen, tapi kalau branding itu dengerin suara hati. Ya, kurang lebih seperti itu bedanya. Bedakan dengan marketing, di mana marketing pada saat harus nurunin kegiatannya, mereka harus baca banget market insight sama consumer insight itu seperti apa untuk bikin kegiatan komunikasi dan campaign yang nyambung. But branding on its own harusnya datang dari internal brandnya, suara hati brandnya, gitu. Bukan ngedengerin suara konsumen. Kalau ngedengerin suara konsumen mulu, logonya berubah terus tiap tahun. Karena ada yang bilang kuno, jelek, apa? No, it stands from the philosophy, not from the consumer when it comes to branding. Beda konteksnya dengan marketing. Ada pertanyaan lagi nih dari YouTube, dari Kak Dinda Syafi'inayah. Mau nanya, apakah branding itu bisa dikatakan jelek atau lebih bisa dibilang unik? Karena dulu Coca-Cola pernah dibilang kopinya nggak enak. Brand itu dikatakan jelek secara visual atau secara persepsi ya. Kalau secara persepsi dibilang jelek, tapi kemudian pas ditanya, menurut kamu emang Coca-Cola kenapa? Dia jawabnya cuma jelek aja, dan ya mungkin dia punya pengalaman buruk yang kaitannya adalah produk. Mungkin dia dapat produk yang basi, atau CS, customer service-nya nggak bagus, jelek. Tapi kalau ditanya, apakah dia tahu Coca-Cola itu artinya apa, dan dia bisa jawab, oh ini Coca-Cola tuh tentang ini ya, apa bikin orang tuh seneng. Walaupun persepsi dia tentang Coca-Cola jelek, tapi dia bisa mengutarakan atau menjelaskan Coca-Cola artinya apa, berarti brandnya masih bisa dibilang sukses. Karena nyampe, tapi yang jelek adalah experience dia pribadi dengan si produk tersebut. Sama seperti orang, tiap kali ada logo yang baru ganti, pasti orang bilangnya langsung semua itu, ini jelek ya logonya yang baru, dan jarang ada ketika logo itu berubah, dikatakan bagus oleh orang atau oleh konsumen. Kenapa? Karena orang itu nggak suka dengan perubahan. We are quite immune atau quite keras kepala when it comes to change. Jadi ketika logo diubah secara visual, itu semuanya jadi kritikus, semuanya jadi graphic designer, jago banget ngomongnya gitu ya. Padahal berubah itu kadang karena untuk mereka menyelaraskan ke tujuan hidupnya, agar idenya lebih bisa dicapai dan dicerna oleh orang. Jadi kadang kalau kita ngejudge jelek atau tidaknya brand, itu sebenarnya bukan cuman karena taste pribadi, but do you guys understand filosofi yang mau dibangun itu apa? If you guys understand, jelek dan bagus itu menjadi sangat-sangat relatif. Karena yang penting adalah tersampaikan filosofi dan tujuan hidupnya. Gitu.